Selamat datang di GM2 Nusantara. Semoga saudaraku sebangsa setanah air diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta, dan semoga yang subscribe, like, comment, and share diberikan kemudahan atas segala urusannya. Amin. Mari kita raih Indonesia Emas 2045. Adanya habaib, mereka cinta dengan Indonesia, cinta dengan bangsa dan negara. Sekarang kita punya pahlawan baru, saudara. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hasan Syihab. Itu pahlawan kita, saudara. Pahlawan kita, saudara. Itu pahlawan kita, saudara. Pahlawan kita, saudara. Itu pahlawan kita, saudara. Pahlawan kita, saudara. Kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Terus mau ngelarang habaib dakwah di Indonesia. Dan datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia. Aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datukku Nabi Muhammad SAW. Allah. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Loh iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Astagfirullah. Orang ini yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu. Nih, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Saya cari mana pahlawan orang Yaman, nggak ada. Cuma kayak semua ini Tengku Umar, karena di Ponorogo dan Jawa KB orang Yaman kamu. Malah ada orang Yaman jadi mufti Betawi digaji oleh Belanda, mengeluarkan fatwa haram melawan Belanda. Itu malah. Three, two, one. Nabi Muhammad itu orang yang himmahnya besar, orang yang berani. Nabi Muhammad itu tidak pernah takut. Pernah diancam oleh orang Quraisy mau dibunuh, panjang diancam langsung mundur. Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Rasul diancam mau dipatahin. Jawabnya apa? Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang atau saya mati. Ya bu, himmahnya Rasulullah SAW. Panjenengan ngoten mboten? Panjenengan ngoten mboten? Nggih. Insyaallah. Tenan ta? Kanjeng Nabi diancam mau dipatahin, mau dipenjara. Jawabnya, demi Allah, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan mundur sampai saya menang atau saya mati. Jadi kan ngoten mboten? Kira orang gitu. Kira orang yang patah ngono gitu. Paham kan? Akhirnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya orang imannya besar. Islam menang tidak? Islam tersebar betul. Dari Mekah sampai Ngawi, dari NTT, Trenggalek. Islam berkali kan Islam di Madinah, Trenggalek. Imannya Rasulullah SAW. Begitu pula di Asyura Matahari. NU harus besar. Besar tidak? Punya apa sih masalah di sini? Tidak punya. Bung Karno, ini Indonesia merdeka, lawan Belanda dan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit, punya bom nuklir. Enggak, punya apa?
himmat. Punya apa namanya? Himmat. Panjenengan punya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran ini kalau betul-betul kamu orang beriman tidak boleh kalah, tidak boleh rendah, harus menang. Siap? Menang itu wajib, kalah itu dosa. Iya, kata Allah jangan kalah, jangan kalah. Jadi harus. Ayo barang bunyi ayat ayo. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, antumul a'laun, di atas, menang. Ojo rendah, ojo di bawah. Ayo mulai bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Kalah. Menang itu wajib, kalah itu sudah paham. Nah, pun sesampunipun menang Islam bersebar sampai ke India, sampai ke Maroko, Afrika Utara, paling barat, sampai ke Turki, Islam pun menyebar, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan. Islam tersebar sampai Indonesia, sampai Maroko, sampai Turki, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan pendidikan. Nah, yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, nih jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar, bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Umbul atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badi, itu supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iklab, qalqalah, madlazim, majaiz, matobi'i, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, titik siji ngisor, titik dua dhuwur, titik tiga dhuwur, titik tengah siji, hak non titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Sing gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Kalau mana Afghanistan, bukan Yaman. Sing gawe ilmu usulul fiqh, piye caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira di gempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hambal, bukan orang Yaman. Imam Malik, dan seterusnya. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar. Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Iqtisad, Al-Jami' Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasid al-Falasifah, Tahafutil Falasifah, Minhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Kus, provinsi Khurasan. Orang berziarah tinggalin untuk kuburannya ke Khurasan, Iran. Masya Allah. Ayo siapa lagi? Dimasuk boleh dari telepon. Jadi rata-rata ulama itu orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, orang dulu, wajib, semua salah puluh dari ilmu kalam namanya Wasil bin Atha, bukan orang Yaman.
paham? Ya, oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa, orang yang menyatukan dua torekot, torekot Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan torekot Ahmad Bahar Naqsyabandiyah, dijadikan satu. Dua torekot jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, tapi di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Sapinah, Syarah Sapinah, Syarah Sulam, Ijan Darawi, Yahya Zain, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Ada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas sekat-sekat ke Mekah, pulang ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai saiki, sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang, orang Palembang, juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90, karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsinul Usul, Wayatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan sulit juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang. Saya mau memilih tanggung jawab. Singarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sahih syaratnya papat, antara guru dan murid ketemu, gurunya apalan, baru tahu lali. Nomor 3, gurunya kelakuannya lempeng, baru tahu nyolong sendal di masjid. Nomor kawan adil, baru sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, maktu, muqati, mursal, mu'allal. Yang pertama kali ngarang metode itu namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Bukan orang Romahurmuz. Yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Nafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube tuh. Saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy. Di Tahran, di Iran. Bukan orang. Yang pertama kali nggak ada tafsir sempurna. Sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Yang pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid. Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristani. Orang aku cerita itu entah waktunya. Jadi kita harus cinta tanah air. Kita harus bangga dengan tanah air Indonesia dan bangga dengan para ulama kita. Nih, satu-satunya ulama di dunia yang punya jargon hubbul watan minal iman hanya dia Mas Ali. Ceritanya dia ceritanya. Berdua cerita saja lah. Negara Arab dijajah. Mesir, Sudan, Irak jajah Inggris. Suriah, Lebanon, Aljazair jajah Prancis. Libya jajah Itali. Jajah kabeh. Khalifah Turki, Khalifah Ottoman waktu itu masih khalifah. La haula wala quwata, gak bisa ngelawan. Sampai Khalifah Turki bubar. Sistem khilafah bubar tahun 1924. 1940. Khalifah Turki hilang, sistem khilafah hilang. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman.
yang membubarkan sistem khalifah namanya Mustafa Kamal Ataturk. Sawise sistem khilafah bubar, orang Arab sempoyongan, kehilangan pemimpin. Lahir pemimpin nasionalis, cinta tanah air, nasionalis, tapi buatan agamis, buatan religius, namanya Mitchell Aflaq. Apa namanya? Agamanya Kristen, dari Damaskus, Syria. Pertama kali mendirikan partai melawan penjajah, nasionalis Arab, sosialis. Mitchell Aflaq, partainya Ba'ath. Partai Ba'ath diikuti oleh Saddam Hussein, Gamal Nasir, Muammar Gaddafi, itu namanya Partai Ba'ath, melawan penjajah. Nah, tahun 31, tahun 37, kiai-kiai mendirikan partai politik Ikhwanul Muslimun, kembali ke khilafah. Kiai Hasyim Asy'ari ambil kebijakan luar biasa. Khilafah tidak usah dihidupkan kembali. Tapi nasionalisme Indonesia tidak seperti nasionalisme Mitchell Aflaq, tidak seperti nasionalismenya Partai Ba'ath. Apa? Nasional Indonesia, nasionalisme religius. Kamu cinta tanah air harus beragama. Kamu beragama harus cinta tanah air. Man mata li ajrihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Kalau bela agama, bela tanah air mati syahid. Kalau bela agama. Hasyim Asy'ari itu fatwanya. Waman khana li waqanihi halal bidamu. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, kaum Islam, dari angkatnya Belanda, angkatnya Jepang, halal darahnya, bunuh. Tapi bukan nyebut kafir. Hasyim Asy'ari bukan nanti ke wong. Gak kafir enggak, tapi bunuh, pengkhianat tuh. Barang siapa di angkatnya Belanda. Paham betul? Jadi Hasyim Asy'ari mencetuskan nasionalisme beda dengan nasionalismenya Mitchell Aflaq. Kalau Mitchell Aflaq nasionalis sekuler. Begitu pula Ikhwan Muslimun, partai ingin membalikan sistem khilafah. Kalau NU tidak. Nasionalisme kita terima, tapi nasionalisme yang religius beragama. Tidak bisa dipisahkan antara agama dengan nasionalisme. Paham betul? Itulah resolusi Jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober yang saya perjuangkan menjadi Hari Santri Nasional. Saya menjadi ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun. Alhamdulillah melahirkan Hari Santri, melahirkan undang-undang pesantren, enggak? Tamatan pesantren, Pondokaro tamatan SMA, Pondokaro tamatan S1, S2 diakui sebagai mainstream pendidikan. Dan Alhamdulillah saya 10 tahun, 11 tahun mendirikan Universitas NU 43. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jepara, Tegal, Sidoarjo, Surabaya, Blitar, Jogja, NTB, Halmahera, Gorontalo, Kalbar, Kalsel, Kaltim. Sekarang ada Universitas Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah tinggal ada. Bukan saya sendirian, bukan seluruh pengurus PB selama 11 tahun. Kebetulan waktu itu ketuanya saya kebetulan. Ini orang tinggalannya, orang legasinya. Sekarang saya udah bodolan. Itu demi apa? Demi mengangkat nama baik Nahdlatul, satu-satunya organisasi yang nasionalis religius. Yang lain hanya agama, tapi nggak nasionalis. Yang nasionalis tidak beragama, tidak memperjuangkan agama, tidak memperjuangkan agama, hanya nasionalis Muhammad. Kalau ini enggak, Hasyim Asy'ari ulama, kiai nasionalis, pahlawan nasional. Wahid Hasyim ulama, hafal Quran, nasionalis, pahlawan nasional. Gus Dur ulama, ketua PBNU, kiai nasionalis. Kiai Wahab ulama, ngajar santri, mulang santri, kiai
nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Zainul Arifin. Zainul Arifin itu dari Sumatera Utara, pemimpin pengurus NU waktu itu, pahlawan nasional, menjadi wakil perdana menteri waktu zaman Soekarno. Kiai As'ad Syamsul Arifin, ulama nasionalis, pahlawan nasional. Paham boten? Kiai Zainul Mustafa Singaparna Tasikmalaya, dipenggal kepalanya oleh Jepang. Singaparna. Kiai Hamid Rusdi Malang, sama nama apa? Nama jalan, nama pasar, nama terminal, walaupun belum pahlawan nasional, dibunuh oleh Jepang. Kiai itu. Kiai Ilyas Lumajang dibunuh oleh Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara oleh Jepang sebulan sampai tangannya apa? Jemper ya. Tangan jemper. Ditemani oleh santri dari Cirebon, dari Ngawi bukan, dari Cirebon. Namanya Kang Solihin, namanya yang menemani penjara. Kang Solihin sama mukanya remuk lah, tempelengin. Kiai Mahfud Siddiq Jember juga ditempelengin Jepang, mukanya sama berdarah-darah. Kiai Mahfud Siddiq ketua NU. Saya cari mana pahlawan orang Yaman, nggak ada. Cuma kayak semua ini Tengku Umar, karena di Ponorogo dan Jawa KB orang Yaman kamu. Malah ada orang Yaman jadi mufti Betawi digaji oleh Belanda, mengeluarkan fatwa haram melawan Belanda. Itu malah. Paham bukan? Kita bangga tidak jadi orang Indonesia dengan ulama kiai Indonesia. Alhamdulillah. Dengan pesantren paham betul, anu bangga betul. Yang ahli bahsul masail, kiai Jawa. Ayo, siapa ngali? Yang bahsul masail, orang-orang Yaman. Kiai Afifuddin Muhajir Subondo, Kiai Afif Joshua itu ahli bahsul masail. Almarhum Kiai Azizi Hasbullah Blitar, Kiai siapa lagi? Dari Malang tuh Kiai Farikin, Kiai yang ahli bahsul masail. Simpel itu, hukum iki piye, Om Dino jawab selesai. Itu kiai Jawa semua. Paham betul. Oleh karena itu kita kembali pada Al-Quran. Apa Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah menurut Allah yang bertakwa. Ada orang kelakuannya baik, bertakwa, soleh, buang Belanda, buang Cina, buang Ngawi, buang Arab, kita hormati. Ada orang kelakuannya jelek, tukang jalur duit, meres, kelakuannya jelek. Orang karuan, akhlak orang karuan, walaupun orang Arab, gak usah kita hormatin. Quran, Quran. Ayo baca. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah adalah orang paling bertakwa. Bu Cino, Bu Belanda, Bu India, kelakuannya apik, bener, amalnya bagus, akhlak bagus, itulah yang paling mulia. Orang Arab tapi kalau akhlaknya jelek, brengsek, gak usah kita hormatin. Paham? Alhamdulillah. Cekap semantan mawon, mungkin juga bermanfaat pun. Mari kita pegang amanah dari Allah, satu amanah agama, akhlakul karimah, dan amanah tanah air kebangsaan Indonesia harus kita pertahankan. Kebanggaan kita, tanah suci, tanah yang kita banggakan ini adalah amanah dari Allah, amanah taqafiyah dan hadariyah, amanah membangun pendidikan, ekonomi, politik, semuanya harus kita bangun dengan sekuat-kuatnya.